Ya pemirsa, dengan diterbitkannya SP3 untuk Peggy Setiawan, menjadi pertanyaan juga apakah memang Peggy Setiawan ini tidak mungkin untuk ditersangkakan lagi. Lalu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini? Ini sesuai juga dengan judul kita pemirsa, SP3 Peggy dibidik lagi atau ada Peggy lain? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan narasumber. Sudah ada kuasa hukum Peggy, Bang Marwan Iswandi. Selamat malam Bang Marwan. Malam Pak Gita. Dan selanjutnya sudah ada Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum pidana. Bang Aristo, apa kabar? Selamat malam, baik Mbak Gita. Oke, dan juga tentunya ada penasehat Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Gita, selamat malam Pak Mirsa. Bapak-bapak, saya langsung ke Bang Marwan terlebih dahulu. Bang Marwan, ini sudah ada diterbitkan SP3 untuk Peggy Setiawan. Respon langsung dari kuasa hukum seperti apa? Respon kami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ada SP3-nya. Oke, baik. Bagaimana kemudian selanjutnya respon kita melihat ya, ada kemungkinan upaya Peggy Setiawan ini mungkin ditersangkakan lagi apabila disediakan ada bukti-bukti baru. Dari pihak kuasa hukum bagaimana? Kalau menurut kami ya, sebagai kuasa hukum, insya Allah tidak. Nggak mungkin lagi akan dijadikan tersangka. Ini menurut pendapat kami dari kuasa hukum. Tapi kalau menurut dari pihak lain ya boleh-boleh aja. Oke. Ya. Pak Arianto, bagaimana melihat SP3 Peggy Setiawan ini sudah diterbitkan? Itu pada SP3 dari Peggy Setiawan itu merupakan contoh bahwa penyidik menghormati keputusan hakim atas putusan daripada hakim pra-peradilan. Karena memang harus itu tidak memenuhi syarat untuk menentukan TSK-nya dan harus di SP3-kan. Sudah di SP3-kan dan kemudian sudah dilepaskan dari tahanan. Tapi kemungkinan apakah Peggy ini nanti akan jadikan tersangka lagi ya? Kalau dalam pengalaman kami yang lalu itu ya, kalah peradilan itu bukan hal yang masalah sekali. Karena dia misalkan dulu ya salah tangkap karena kurang suratnya. Besok kita bikin surat, kita tangkap lagi. Sudah bisa itu. Tapi ini karena kasus ini menjadi perhatian orang masyarakat umum ya. Jadi seakan-akan polisi kalah peradilan ini seakan-akan polisi kalah telak, polisi bodoh dan sebagainya kan gitu kan seragam. Nah sekarang apakah Peggy itu bisa ditentukan menjadi tersangka lagi gitu ya. Kalau kita lihat putusan hakim nomor 5 itu kan mengatakan bahwa segala putusan yang setelah ini berlanjut itu tidak berlaku gitu ya. Iya. Tetapi ada ini diungkapkan juga oleh Bang Tony RM selaku kuasa hukum. Tetapi harus dibaca peraturan Mahkamah Agung ada yang mengatakan apabila putusan pra-peradilan itu mengabulkan pemohon untuk menerima membatalkan penetapan sebagai tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan ulang. Itu artinya boleh saja seperti yang dulu-dulu terjadi. Tapi kalau untuk kasus sekarang ini, estimate saya ya, polisi penyidik pasti tidak akan gegabah langsung kemudian nyari penyidikan lagi seperti yang dulu-dulu. Pak Sigit, Pak Kapolri mengatakan kita akan perhitungan dulu. Perhitungannya begini, kita tunggu PK. Kalau PK ini ternyata nanti PK daripada para korban yang tidak menerima dengan diberlakukan tidak adil itu berhasil, berarti dia menganulir pengadilan yang dulu, yang 8 itu, estimate saya masih gugur semua itu. Kalau ini gugur, berarti penetapan Peggy sebagai DPO juga gugur. Polisi tidak akan lagi melanjutkan penyidikan Peggy ini. Tapi polisi akan melakukan penyidikan ulang dari mulai pertama kali dengan mengungkap semua kesaksian-kesaksian yang sekarang muncul ini. Jadikanlah peradilan yang baru dengan kesaksian yang berimbang dengan scientific crime investigation dan sebagainya itu. Biar diadili lagi, kira-kira begitu. Jadi untuk Peggy ini tergantung daripada PK. PK-nya diterima, otomatis batal semua dan polisi wajib melakukan penyidikan ulang. Tapi kalau PK-nya diterima, ditolak, pasti Peggy akan jadikan tersangka lagi dengan mencari bukti baru. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Bang Aristo, apakah memang seperti itu ya? Jadi secara hukum memang dari status Peggy, apalagi ini sudah SP3, ini kan sudah diterbitkan. Ini apakah memang masih ada mungkin celah untuk bisa dijadikan atau dibidik lagi menjadi tersangka? Apalagi kalau tergantung dari PK nanti ini. Jadi kalau pertanyaannya mungkin apa enggak, theoretically mungkin ya. Desain hukum memungkinkan untuk itu, tapi practically polisi harus sangat hati-hati. Kenapa? Saya kasih alasannya ya. Yang pertama kita lihat dulu alasan dari pra-peradilan. Argumentasi utama pra-peradilan itu dimenangkan oleh Peggy adalah Peggy tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Artinya ketika Peggy ditersangkakan atau pertama kali di DPO tahun 2016 dan ditersangkakan tahun 2024, dia nggak pernah didengar dulu. Nah ini kan persoalan
seperti ini persoalan yang bisa diperbaiki. Ya, secara teoritis itu bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang sulit? Begini, kita lihat kemarin pra-peradilan. Tadinya saya pikir di pra-peradilan itu polisi akan memberikan bukti yang akan sulit dibantah. Misalnya apa? Tadi yang Pak Arianto katakan bukti-bukti scientific crime investigation itu bukti-bukti apa sih? Misalnya bukti-bukti CCTV, bukti-bukti sidik jari, ada misalnya di alat untuk menyiksa korban ya. Saya pikir itu yang akan keluar, tapi yang akan keluar itu kan pertama buktinya bukti ahli misalnya. Ya, kemudian buktinya bukti surat, ijazah, KTP. Ini kan bukti-bukti yang kurang meyakinkan, apalagi bukti ahli. Bukti ahli itu kan bisa disetel. Mau ngomong apa ya? Ada kemungkinan bisa disetel. Nah, itulah yang saya pikir dengan amunisi sekarang, dengan bukti-bukti sekarang, sulit bagi polisi untuk mentersangkakan lagi kecuali mempunyai bukti-bukti yang straightforward, bukti-bukti yang begitu kuat. Karena ada pertanyaan lagi ketiga tadi yang Mbak Agita katakan. Ini Peggy-nya nih Peggy yang ikutan membunuh, ikutan menyiksa atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan soal Peggy Setiawan atau Peggy Peron itu orang yang sama atau orang berbeda. Pertanyaannya, apakah orang ini ikut serta dalam tindak pidana tahun 2016 lalu? Nah, bukti-bukti ini yang belum ada sampai sekarang. Jadi sederhananya mungkin bisa jadi tersangka lagi, mungkin, tapi syaratnya sangat berat. Itu ya. Kemudian ditambah lagi tadi Pak Arianto mengatakan soal putusan hakim yang tidak bisa lagi akan gugur tindakan-tindakan lanjut dari kepolisian. Saya berbeda dalam memahami konteks itu ya. Beberapa kali juga berdebat soal ini. Jadi putusan hakim pra-peradilan itu tidak dimaknai tentang tindakan-tindakan polisi yang future, yang masa depan. Tidak mungkin putusan hakim menghakimi satu situasi yang belum ada. Itu tidak mungkin. Ya. Yang ada putusan itu harus diterjemahkan produk-produk derivatif dari penetapan tersangka. Apa itu produk-produk derivatif? Yaitu penahanannya, penyitaannya, itu yang gugur. Jadi itu tidak menghakimi future action, tapi yang dihakimi adalah produk derivatif dari penetapan tersangka. Ini itu yang berbeda dan harus diluruskan tuh. Oke, kalau nanti disebutkan ya, kan dari pra-peradilan sendiri bukti-bukti yang dihadirkan kalau kata Bang Aristo ini tidak cukup kuat. Bagaimana jika nanti pihak kepolisian menghadirkan bukti baru? Tidak hanya kesaksian saja, tapi ada bukti-bukti lainnya. Nah itu yang harus dilakukan, tapi saya nggak tahu ya. Kalaupun dia punya, pasti sudah dia keluarkan. Kenapa? Gini, ini kan persoalan ini kan lahir karena carut-marutnya penyidikan tahun 2016. Kemudian bangkit lagi, kemudian diekspos carut-marut itu. Pertanyaannya apakah dia punya bukti-bukti itu? Apakah masih ada bukti-bukti itu? Kalaupun ada, mestinya kan sudah dikeluarkan dari awal ketika ini exposure-nya begitu besar. Kan kita sederhana aja. Ponselnya itu kan disita. Saya lihat salah satu BAP itu, kemudian barang yang disita itu BAP menerangkan saksi tentang pembunuhan, perencanaan pembunuhan ada di ponsel. Tapi ponsel itu tidak pernah dijelaskan. Ya, polisi juga tidak pernah menjelaskan apa percakapannya. Bukti-bukti seperti itu kan adalah bukti-bukti yang sulit dibantah, bukti-bukti yang sulit disetel. Tapi kalau bukti-buktinya cuma saksi, bukti-bukti ahli, ini bukti-bukti yang bisa disetel, nggak semuanya bisa disetel, tapi ada kemungkinan bisa disetel mau ngomong apa. Nah, karena bukti-bukti yang tidak meyakinkan ini, maka saya pikir sulit bagi polisi untuk menetapkan tersangka lagi, walaupun secara hukum kemungkinan itu ada tadi Pak Arianto jelaskan. Saya setuju dengan itu. Oke, langsung ke Bang Marwan. Bagaimana nih respon kemudian jika nanti pihak kepolisian memiliki bukti tidak hanya berupa kesaksian yang dikatakan oleh Bang Aristo, tapi juga ada bukti-bukti dari CCTV atau bukti lainnya? Bagaimana? Saya berani mengatakan tidak mungkin. Kenapa Bang? Kalau mungkin ya kenapa yang nggak kemarin dong? Sidang kemarin kan? Sidang nggak mungkin dia kalah ini kok. Kok baru mau mencari sekarang kok? Ya sekarang itu aja Mbak. Nggak, saya berani mengatakan, kalau kemarin saya 99% saya katakan menang. Bukti menang kami kan. Ini 99% nggak mungkin terjadi. Si Peggy Setiawan dijadikan tersangka lagi. Sangat bersiko bagi polisi. Oke. Sangat bersiko menurut saya ini Mbak ya. Sebab saya bilang Mbak, Peggy Setiawan sama Peggy Peron itu beda Mbak. Udah berbeda loh. Sangat berbeda sekali. Alamat berbeda, umur berbeda, tinggi berbeda. Mau dipaksakan. Udah itu mana sekarang buktinya yang diberikan oleh polisi itu mana? Kalau ada memang ada, saya bilang ada darah korban di baju Peggy Setiawan, itu baru oke. Ada sidik jari, sangat berisiko. Saya bilang saya berani mengatakan 99% tidak akan mungkin. Oke. Kami siap juga
menghadapi dari pihak polisian. Kalau seandainya ditersangkakan lagi, siap kami lagi. Dan semoga menjadi gagal lagi, kalah lagi kedua kalinya. Oke, Pak Arianto, ini kan Barreskrim sendiri mengatakan akan dilakukan evaluasi. Ya. Tapi ini evaluasi dari pihak kepolisian ini seperti apa? Karena kan dari tadi dikatakan ini harus ada bukti-bukti yang jelas. Apalagi kalau tadi Bang Marwan mengatakan ini jelas tidak ada buktinya sama Ya. sekali. Evaluasi yang dilakukan oleh Polri itu ya, kalau untuk masalah reserse ini ada 3. Evaluasi oleh Kabareskrim, itu dia akan mengevaluasi teknik penyidikannya. Benar apa enggak? Makanya itu kemarin masih akan dicek oleh Kabareskrim, kok pra-peradilannya kalah. Kan gitu. Kok kemudian yang tahun 2016 itu dipersangkakan orang, bukti-buktinya kurang bagus gitu. Ini tanggung jawab daripada Barreskrim sebagai pembina teknis reserse seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi apabila terjadi cacat kayak gini. Yang kedua adalah evaluasi oleh Propam. Propam itu akan melihat pada etika, attitude ataupun perbuatan daripada individu-individu. Seperti contoh sekarang Rudiana itu, kemudian penyidik dari Polresta itu, individunya apakah dia melanggar etika atau tidak. Yang ketiga oleh Irwasum. Irwasum itu memeriksa apakah unit reserse di Cirebon dulu itu sudah bekerja perfect apa tidak. Itu 3 itu yang itu. Nah kemarin kalau istimewa saya, meskipun ini 3 ini sudah turun, gitu ya, dia akan melihat kan apakah ada cacat hukumnya. Mungkin dia menemukan ada cacat, misalnya si Rudiana itu mungkin diindikasikan dia ngeroyok dan sebagainya, gitu ya. Tapi kemudian temuannya kan belum ada. Karena apa? Karena sampai sekarang putusan daripada 2016 itu membenarkan penyidik. Artinya membenarkan apa? Hasil penyidikan itu diperiksa oleh jaksa clear and clean. Jadikan tuntutan oleh hakim, sudah diperiksa selama berapa bulan, diputuskan tes ini memang melanggar bersalah. Selama putusan ini ya, tidak dianulir, para pimpinan dari para polisi pasti akan ragu untuk mengatakan ya anggota saya itu salah gitu. Itu karena secara teoretik ya, itu apa yang dilakukan penyidik tahun 2016 itu masih tidak ada salahnya kalau tidak dianulir oleh PK ini gitu. Jadi sampai sekarang ini kemarin tuh Propam kan nggak menemukan pelanggaran etik ya, kan gitu kan. Barreskrim ya cuma paling ngomong akan kita evaluasi. Kan dia nggak ngomong itu penyidikan keliru kan enggak, gitu. Nah jadi ini kuncinya adalah kepada itu tadi Bu. Kalau ini nanti kemudian keputusan PK itu menang dan kemudian ini dianulir, barulah itu nanti akan diwalusa kembali pasti mulai dari sidik ulang itu tadi. Clear nanti. Nah ini Rudiana dilaporkan itu bagus menurut saya, karena kemudian memungkinkan Rudiana untuk diperiksa lebih dalam lagi, dia sebagai tersangka, apakah dia itu melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh rame-rame itu, dengan cara scientific crime investigation juga. Nanti akan disidangkan di pengadilan umum. Apakah dia melanggar apa tidak pidananya itu. Kalau melanggar pidana dan dihukum 3 tahun, dia pasti akan dipecat pakai kode etik. Kira-kira begitulah, mekanisme pengawasan polisi itu kayak gitu. Oke, sesaat lagi saya akan minta tanggapan langsung dari Bang Marwan dan juga Bang Aristo, namun usai jeda pemirsa kami kembali saat lagi. Oke, langsung saya boleh minta tanggapan dari Bang Marwan. Tadi ada sejumlah evaluasi juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arianto. Ya. Yang sampaikan Pak Arianto, saya agak sedikit berseberangan sama Pak Arianto ya, berbeda pandangan. Pak Arianto bilang mau menuju PK, menunggu PK kan? Ya. Kalau menurut saya nggak ada hubungan sama PK untuk klien kami. Tetapi kalau untuk yang 8 orang terpidana itu memang. Kalau untuk klien kami apa hubungannya? Sementara klien kami itu adalah Peggy Setiawan, yang DPO itu adalah Peggy Peron. Nggak bisa dipaksakan, tetap nggak bisa. Walaupun itu PK mau menang, mau tidak menang, jangan jelas saya berani mengatakan memang pra-peradilan itu bisa dibuka, bisa. Tetapi mana orangnya, siapa orangnya? Nggak bisa dipaksakan. Saya berani mengatakan, saya bilang, kalau polisi tetap mentersangkakan klien kami, 2 kali polisi kalah di pra-peradilan nanti. Oke, Bang Aristo? Jadi gini ya, bahwa apakah PK ada hubungannya dengan status tersangka Peggy, itu ada hubungannya. Kenapa? Karena Peggy ini ya perannya itu kan yang menjelaskan itu adalah putusan pengadilan ya, yaitu putusan Mahkamah Agung terakhir kasasi. Itu kan dikatakan juga bahwa Peggy itu DPO. Kemudian kan polisi bereaksi akan itu, seolah-olah memang polisi itu mendapatkan legitimasi validasi bahwa pemeriksaannya betul oleh pengadilan. Karena sederhananya gini, satu pemeriksaan perkara pidana itu kan sebenarnya gampang, itu kan kerja kelompok.
Kerja kelompok oleh siapa? Ya polisi, jaksa, dan hakim. Ya, ada pengacara yang membela, tapi pengacara ini agak di luar. Dan kerja kelompok ini memang yang porsi pekerjaannya paling banyak itu polisi. Jadi agak masuk akal sorotannya itu kepada polisi, tapi tetap itu kerja kelompok. Nah, oleh teman kelompok yang lain, jaksa dan hakim itu divalidasi pemeriksaan polisi. Baru sekarang kan ketahuan itu ini ternyata carut marut ya, ada persoalan di situ. Nah, oleh karena itu sederhananya persoalan carut marutnya ini sekarang kita lihat polisi ini mau menunggu pasif aja, dibenerin dulu lah sama teman kelompok yang lain yaitu hakim peninjauan kembali. Kalau misalnya ternyata dikonfirmasi bahwa oh betul itu salah itu. Nah, itu kemudian baru status Peggy itu aman. Oh, ceritanya salah itu pada waktu itu. Gitu kira-kira konstruksinya. Tetapi sebenarnya ada lagi jalan untuk meluruskan persoalan pembunuhan Vina dan Eki ini. Jadi kalau peninjauan kembali itu polisi atau aparatur negara tadi itu pasif, ada yang namanya kasasi demi kepentingan hukum. Ini jarang dibicarakan, tapi itu ada di dalam KUHP. Ya, kasasi demi kepentingan hukum itu adalah upaya aktif dari aparatur negara. Dalam hal ini Jaksa Agung, tentu dengan pertimbangan yang menyidik, yaitu kepolisian. Apa itu kasasi demi kepentingan hukum? Jadi negara mengakui bahwa ada kesalahan pada waktu itu. Mengakui ada kesalahan, dia sendiri yang mengajukan kepada Hakim Mahkamah Agung, ya kasasi demi kepentingan hukum, mengatakan bahwa dulu saya salah nih, tolong dong benerin yang bener begini. Jadi yang kalau menunggu PK itu pasif, ada sebenarnya jalan lain yang menurut saya rekomendasikan untuk dilakukan, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Itu ada di dalam KUHP. Oke. Yang mengajukan siapa itu, Pak? Jaksa Agung. Yang mengajukan Jaksa Agung. Itu disediakan, Pak. Jalur itu disediakan khusus sebenarnya tanggung jawab negara ketika negara melakukan kesalahan dalam penerapan hukum. Kalau PK itu kan pasif tadi, nunggu kan. Tapi selayaknya ya, menurut saya selayaknya negara, aparatur negara dalam hal ini polisi dan jaksa yang pada waktu itu mereka bekerja kelompok memidanakan 8 orang ini, ya dia secara legowo lah. Oke, kalau saya salah, saya mengakui ada yang salah, dia ajukan sendiri, aktif, begitu. Pak Arianto, jadi kalau kata Bang Aristo, ini seharusnya dari pihak kepolisian ini secara pasifkah menunggu dari PK atau bagaimana yang harus dilakukan saat ini? Kalau di mata kepolisian ya, dalam sistem hukum, polisi itu adalah penyidik. Dalam sistem hukum kita, hukum pidana itu ada laporan polisi, kemudian penyidikan, ada penuntutan, ada peradilan. Polisi melakukan penyidikan, artinya penyidikan adalah mencari keterangan barang bukti yang 5 alat bukti itu diramu menjadi berkas dan kemudian berkasnya itu diserahkan kepada jaksa. Apabila oleh jaksa diteliti dan itu dianggap lengkap dan sah untuk menjadikan penuturan, disitulah tugas penyidik selesai. Nah, sekarang ini berkas sudah diperiksa oleh jaksa dan dipakai untuk menuntut dan hakim mengamini gitu kan. Jadi penyidik sudah nggak ada urusan lagi dengan putusan ini. Nah, sekarang ini kan ada ribut-ribut bahwa putusan itu dianggap itu putusan sesat dan sebagainya. Makanya itu kalau untuk di kacamata polisi, dia akan berbuat lagi setelah ada PK. Setelah membatalkan ini putusan ini tadi. Bahwa putusan itu nggak benar, barulah dia akan bebenah lagi. Disidik ulang bahwa dulu hasil penyidikan itu nggak laku lah. Ibarat nasi itu nasi basi, sehingga sekarang harus masak lagi mulai dari awal nasi yang betul-betul bagus supaya nanti bisa dimakan oleh Pak Hakim itu untuk menghukum dengan cara yang benar. Oke. Itu jadi kalau untuk ke PK polisi sini nggak bisa apa-apa. Memang secara hukum dia nggak punya kewenangan itu. Nah, kalau tadi itu ada apa? Kasasi demi kepentingan Kasasi demi hukum. Itu kan ilmunya jaksa ya Pak ya. Saya nggak ngerti makanya saya nggak ngerti karena saya hanya apal di KUHP itu apa yang menjadi kewajiban polisi sebagai penyidik. Kalau untuk Jaksa Agung ada gitu, saya nggak mau mancing-mancing nanti sangkanya saya menuduh jaksa kan gitu. Oke. Bapak yang lebih tahu itu. Iya, bagaimana kemudian dengan sesuai dengan judul kita ya, ini kan sempat DPO itu sebutannya Peggy Perong. Apakah dari pihak kepolisian ini juga memang harus membidik ada Peggy lain yang juga harus dicari? Ya, dulu ya. Peggy Setiawan ini kan di DPO-nya kan namanya Peggy Perong. Iya. Polisi mendapat keterangan dari Sudirman bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Makanya polisi untuk membuktikan itu dia cukup dengan melihat ijazah dan sebagainya dan ternyata memang iya kan gitu kan. Disitulah polisi kemudian menyebutkan bahwa Peggy Setiawan adalah Peggy Perong. Itu konteksnya kayak gitu. Adapun sekarang dianggap itu salah oleh hakim, nah enggak apa-apa. Kalau memang salah ya sudah.
Kita akui kok. Kalau memang salah ya. Tetapi ingat ya, di dalam putusan pra peradilan kemarin itu tidak ada sebutan RAN personal. Tidak ada salah orang. Yang disebutkan adalah kenapa polisi tidak memenuhi syarat karena tidak meriksa dulu. Yang dianukan adalah DPO itu harus diperiksa dulu, gitu kan gitu. Tahu nggak itu? Saya baru buka sekarang ini. Itu DPO itu adalah harus diperiksa dulu dan sebagainya itu adalah dari Perkap. Perkap itu saya anggap itu perkap konyol. Karena apa? Dibikin oleh polisi sendiri, memberikan syarat-syarat Pak untuk DPO harus begini. Termasuk juga untuk nangkap harus begini. Padahal di gua tidak ada. Sekarang perkap itu sudah dicabut. Tapi itu masih dipakai acuran kan gitu. Perkap yang baru Pak tidak ada itu harusnya. 2020. Tapi katanya masih ada. Saya anggap itu cabut itu perkap itu karena yang bikin oleh polisi sendiri kan gitu Pak. Itu jadi molo sekarang ini jadi masalah kan gitu. Nah, ini saya ingin sampaikan ya pada advokat seluruh Indonesia juga bahwa ini perkap mengenai ketentuan DPO harus dipanggil dulu. Tersangka mau ditangkap harus dipanggil dulu. Sudah dihilangkan oleh polisi. Sekarang kita nggak pakai itu perkap itu lagi. Tapi 2016 pakai 2012 nah, itu iya, Pak perkapnya. Karena masih, kan waktu itu kan masih. Sekarang kan enggak. Kan. Oke. Itu kira-kira gitu. Sesaat lagi saya akan minta tanggapan dari Bang Marwan ya. Tadi sudah mendengar bahwa ini sebenarnya bukan salah orang, salah prosedural. Nanti boleh ditanggapi. Bang Marwan usai jeda pemirsa kami kembali. Oke, Bang Marwan bisa langsung dijawab kalau mengutip pernyataan Pak Arianto tadi, pihak polisian sendiri mengatakan ini bukan salah tangkap, bukan Peggy yang berbeda lah istilahnya, tapi salah prosedural. Sedangkan Anda mengatakan Peggy Peron dan juga Peggy Setiawan ini jelas orang yang berbeda. Enggak, sebenarnya pembahasan di sini apa disampaikan Pak Arianto juga menurut saya campur baur. Sekarang antara yang terpidana 8 orang sama Peggy Setiawan berbeda loh. Jadi makanya saya bilang Pak Arianto menceritakan masalah yang 8 orang terpidana itu kesalahan bukan di tanggungannya polisi aja, di kejaksaan, di hakim segala macam. Yang kita fokus hanya masalah Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini apa disampaikan oleh Pak Arianto? Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Dari mana Pak Arianto bisa mengatakan seperti itu? Ini Pak Arianto udah memvonis loh. Biar Pak Arianto tahu Peggy Setiawan ini alamatnya di Talun Pak. Sementara itu di Mundu udah berbeda. Tanggal lahirnya berbeda, udah itu usianya berbeda. Pak Arianto nggak boleh Pak Arianto. Maka saya bilang sini saya berbeda pandang Pak Arianto. Kalau bisa Pak Arianto cabut omongan itu, nggak boleh Pak Arianto. Saya nggak akan nyabut. Nggak, Pak Arianto mengatakan kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron, bukan Pak. Tidak. Dari mana katanya Bapak polisi Peggy Peron itu adalah Setiawan. Dari mana Peggy Setiawan, Pak? Karena katanya Sudirman, katanya Sudirman itu Bapak adalah dia teman-teman sekolah. Bapak di sini. Enggak, saya dulu bicara, Pak Arianto nggak boleh. Pak Arianto kan udah mengecap kalau Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Enggak bisa gitu. Peggy Setiawan, bukan Peggy saya Setiawan. yang ngomong, polisi yang ngomong pada saya. Peggy Peron itu adalah salah. Peggy Setiawan. Karena begini Pak, itu tadi saya dulu bicara. Saya dulu. Jangan nyari salah benar di sini. Enggak, bukan pengadilan. Bukan pengadilan. Nggak akan ketemu lah. Di sini Bapak berbeda pendapat gitu. Tapi jangan katakan saya cabut perkara. Saya tidak akan nyabut. Putusan pengadilan mengatakan DPO itu ada 3. Peggy Peron, Dani sama si Andi. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan. Alamatnya Peggy Setiawan adanya di Talun. Peggy Peron itu adanya di Mundu. Tanggal lahirnya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tingginya berbeda. Sekarang mari kita sama-sama polisi. Maksud saya kita gunakan kekuatan kita. Bagaimana kita mencari Peggy Peron yang pelaku ini. Jangan kita hanya masalah ini aja. Gitu loh. Kami sangat mendukung. Makanya saya bilang, saya berulang kali saya sampaikan. Saya tidak ikhlas yang ngebunuh itu berkeliaran. Kalau memang Peggy Setiawan membunuh, kita penjarakan. Tetapi di sini saya lihat bukan Peggy Setiawan. Baik. Itu maka saya bilang sama Pak Arianto, saya berbeda pandang sama Pak Arianto. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya bukan mengatakan Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Saya hanya dengar daripada polisi ketika dia mau menangkap Peggy Setiawan ini, dia mengatakan berdasarkan keterangan dari Sudirman, Peggy Peron itu adalah teman sekelasnya. Makanya kemudian polisi melihat ke rumahnya. Digledahnya adalah ketemulah ijazah itu. Oh, yang benar. Artinya kan buktinya itu bersesuaian keterangan Sudirman dengan alat-alat bukti yang ada situ. Disitulah maka itu dianggap Peggy Peron adalah Peggy Setiawan. Adapun ini kemudian ini diputus bahwa itu penangkapannya salah itu ya.
Hakim di dalam pra-peradilan tidak mengatakan salah orang, Pak. Hanya mengatakan bahwa dia tidak diperiksa di DPO, kemudian itu, Pak, yang menyebabkan itunya itu. Jadi di sini bukan berarti Peggy Peron itu kemarin pra-peradilan menang itu bukan dialah orangnya, bukan itu, Pak. Baik. Salahnya polisi tidak meriksa DPO karena perkap yang konyol itu. Gitu kan? Oke, kita taat, kita lepaskan. Tapi in case nanti seandainya PK-nya itu nanti ditolak, maka berarti pasti akan diteruskan ini. Tetapi kalau PK-nya itu diterima, polisi pasti akan menggugur semua yang ada sekarang ini, barulah besok cari itu, Pak, siapa yang membunuh orang itu tadi sebetulnya. Itu, Pak, cara berpikirnya kayak gitu. Jadi saya tidak menang-menangan menuduh ini, bukan gitu, Pak. Di sini saya tidak berdebat, Baik. tidak mematahkan kata-kata orang, dan saya tidak nyuruh orang untuk cabut ucapan segala ini. Kita nggak pas kalau sini nyalah-nyalakan orang kemudian suruh cabut Baik, Pak itu. Ya, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, saya boleh terakhir bisa minta langsung penutup dari Bang Aristo selanjutnya. Ya, ini tadi perdebatan antara Bang Marwan dan Pak Arianto itu sebenarnya refleksi dari absennya bukti yang straightforward sebenarnya untuk menjerat Peggy. Di satu sisi Bang Marwan ada betulnya. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengatakan ada perbedaan nih DPO Peggy dengan Peggy, kliennya Peggy Setiawan tadi soal alamat ya. Di sisi lain Pak Arianto juga memang dia punya bukti ya. Buktinya yaitu tadi dari keterangan polisi, keterangan saksi. Tapi kita tahu keterangan saksi itu kan bisa di-setel. Nah, sedangkan Bang Marwan yang namanya alamatnya berbeda, yaitu indikasi. Tapi kan belum tentu juga itu bukan orangnya. Nah, makanya saya katakan bahwa perkara ini hanya bisa dibuka lagi ketika ada bukti-bukti yang tidak bisa terbantah. Itu yang disebut dengan bukti-bukti saintifik tadi. Bukti-bukti empiris yang nggak bisa disetel. Apa itu? Misalnya, handphonenya disita, buka dong percakapannya misalnya. Atau ada CCTV nggak? Atau fingerprint, kan pada waktu itu kayaknya Peggy pernah dites fingerprint. Nah, itu ada nggak di alat-alat yang digunakan untuk membunuh? Jadi itu kira-kira. Dan yang terakhir, saya mau berpendapat ya, saya mau juga mengatakan bahwa sebaiknya dengan carut-marut seperti ini negara ya, melalui aparaturnya dalam hal ini Jaksa Agung bisa bekerja sama dengan kepolisian mengambil langkah aktif itu tadi kasasi demi kepentingan hukum. Jangan menunggu PK yang pasif. Kenapa? Karena ini kan sudah ada expose carut-marutnya penyidikan. Jadi secara legowo, ajukan itu secara aktif untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum jika ada. Oke, Bapak-Bapak, waktu kita terbatas, tapi Ya. terima kasih. Kita akan nantikan bagaimana upaya dari aparat selanjutnya, dan juga kita akan nantikan bagaimana PK pada tanggal 24 nanti. Terima kasih sekali lagi Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Bang Marwan. Boleh bersalaman dulu supaya nggak tegang-tegang banget ya. Terima kasih Bapak-Bapak.